Saudara, revival akan ditangkap oleh anak-anak kita lewat bagaimana pekerjaan Roh Kudus kelihatan hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Shalom saudara sekalian. Setiap revival yang terjadi hari ini selalu dibangun atas dasar revival generasi sebelumnya. Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa." Setiap hal yang Tuhan Yesus lakukan, Dia lakukan di dalam Bapa. Dengan kata lain, pekerjaan daripada Allah Bapa adalah juga pekerjaan Tuhan Yesus Allah Anak. Demikian pula saudara, Tuhan Yesus Kristus berkata, generasi selanjutnya orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan yang Dia lakukan dengan lebih besar lagi. Dalam hal ini firman Tuhan sangat jelas. God's revival will last and is made for generations. Tuhan mengerjakan kebangunan rohani dari generasi dan menuju pada generasi yang akan datang. Gerejanya dibangun atas keluarga yang takut akan Tuhan. Dan revival datang dari rumah orang yang takut akan Tuhan. Revival starts in your home. Revival dimulai dari rumah Anda. Oleh karena itu Rasul Paulus mengerti hal ini dan dia mempraktekkan dan dia mengajarkan kita dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 10. Dan ini yang dia katakan dan tentang apa yang dia lakukan di dalam membangun revival kepada anak-anak rohaninya. "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Sama seperti Timotius, revival hidup kita dimulai dari benih. Dan benih itu ditabur oleh bapak dan ibu atau orang tua rohani kita. Dan hari ini, hal yang pertama Tuhan ingin Anda lakukan adalah Tuhan ingin Anda untuk mulai melihat anak-anak Anda dengan kacamata, cita-cita revival dari Tuhan. Tuhan ingin kita semuanya sebagai orang tua rohani. Tuhan ingin kita untuk mulai berdoa untuk revival bagi generasi anak-anak kita, orang-orang yang kita muridkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin kita dengan sungguh-sungguh berdoa juga untuk bersyafaat meminta Tuhan untuk memakai anak-anak kita itu untuk supaya mereka dapat membawa revival di tengah-tengah generasi mereka. Saudara, firman Tuhan di Yoel berkata bahwa orang tua akan bermimpi. Dan mari kita bermimpi hari ini untuk melihat anak-anak kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadikan itu bagian dari impian kita, karena banyak kita bermimpi kesuksesan anak-anak kita, kebahagiaan anak-anak kita. Tapi hari ini, lebih daripada itu, mari kita bermimpi dalam segalanya. Tuhan pakai hidup mereka luar biasa. Dan hari ini Tuhan ingin melihat dengan iman bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda hari ini, revival yang terjadi dalam hidup Anda, Dia akan kerjakan lebih lagi lewat hidup daripada orang-orang yang Anda kasihi. Kemudian yang kedua di ayat 6 Rasul Paulus berkata, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Saudara, untuk menyalakan api di satu lilin yang kecil, kita perlu untuk mencari tempat yang tidak ada anginnya. Dengan kata lain, tempat yang aman, supaya kita dapat memindahkan api dari sumbernya kepada lilin yang ada. Dan jika Anda rindu melihat revival di dalam rumah Anda,
Anda perlu menciptakan ruang yang aman untuk membesarkan api kecil kebangunan rohani yang ada di dalam anak-anak Anda. Dan tempat yang aman itu, saudara, sangat sederhana, adalah keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus, saling mengasihi dalam kasih Kristus, dan hidup saling mendorong untuk mengembangkan karunia, mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan dalam segala hal, segala area yang dikerjakan. Dan inilah yang dipraktekkan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dia mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah di dalam dirinya. Dia menumpangkan tangannya untuk memberikan Timotius iman dan kekuatan. Saudara, Tuhan ingin Anda hari ini untuk memberi semangat, untuk memberi motivasi untuk anak-anak Anda, kepada anak-anak Anda, anak-anak rohani Anda. Supaya mereka dapat melihat talenta mereka, mereka dapat melihat apa yang mereka sedang gumulkan, mereka sedang pelajari, mereka sedang praktekkan, dan memakai itu untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan ingin Anda sungguh-sungguh sama seperti Paulus dengan sengaja menaruh tangannya, menumpangkan tangannya kepada Timotius untuk mendorong dia mengobarkan api dalam Timotius. Tuhan ingin kita sebagai orang tua rohani dan orang tua di rumah kita untuk dengan sengaja membantu mereka, membantu anggota keluarga kita, anak-anak kita untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami kasih Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Dan saat Anda melepaskan kasih Tuhan dalam keluarga Anda sedang menyalakan suatu api kebangunan rohani untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga, sebab Allah memberikan kepada kita, ini yang Paulus katakan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, revival akan ditangkap oleh anak-anak kita lewat bagaimana pekerjaan Roh Kudus kelihatan hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Saat kehadiran Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita akan mempunyai dan mendemonstrasikan satu roh yang kuat. Ada kekuatan yang datang dari Roh Kudus dalam hidup kita. Roh yang mengasihi, ada kekuatan untuk mengasihi. Mengasihi adalah satu hal yang paling sulit bagi orang tua. Karena saat kita mengasihi, kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih. Dan ada waktunya saat kita sangat-sangat tidak ingin mengasihi, karena kita juga adalah manusia. Pada saat itu, Tuhan, Allah Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengasihi, bahkan pada saat anak-anak kita, orang-orang kita muridkan unlovable. Kemudian juga ada demonstrasi daripada roh yang tertib. Dan saat anak-anak dan keluarga kita melihat roh Tuhan bekerja di dalam kita, saya percaya mereka juga akan menangkap roh yang sama. Mereka juga akan menginginkan roh yang sama. Dan mereka akan menerima roh yang sama. Dan saya percaya mereka akan mendapatkan double portion daripada roh yang sama saat kita membagikan itu, karena kita mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, Rasul Paulus berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena dia telah memberi teladan, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus berkata revival dimulai dalam keluarga Anda lewat teladan iman Anda. Teladan iman Anda dengan saya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana Anda dengan saya menjaga hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana Anda dengan saya memimpin keluarga kita, setiap anggota keluarga, anak-anak kita, untuk mempunyai hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Dan inilah yang saya alami juga di dalam hidup saya, sewaktu saya melihat orang tua saya dan opa saya melayani Tuhan, dan hari ini saya juga melihat orang-orang tua rohani saya yang melayani Tuhan, dan hal-hal inilah yang menjadi teladan bagaikan awan kesaksian sekitar hidup saya. Dan hari ini Roh Kudus akhirnya ingin Anda benar-benar menangkap dan menyadari, inilah rencana Tuhan sejak semula, saudara. Yaitu apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini, revival yang terjadi dalam hidup Anda hari ini, Tuhan ingin kerjakan lebih lewat hidup orang-orang yang Anda kasihi. Hari ini Tuhan ingin Anda tahu, kebangunan rohani generasi yang akan datang akan dimulai dari rumah Anda dan rumah saya. Tuhan akan memakai Anda
Tuhan akan memakai Anda untuk memulai kebangunan rohani itu. Tuhan memberkati Anda dan seisi rumah Anda. God bless you.